asal ada Yesus saya bisa hadapi ya segala perkara. Dan kalau Tuhan ada di hidup saya, perahu saya tidak akan tenggelam. Saya tahu Tuhan selalu akan sediakan. Karena Tuhan cinta saya, Tuhan cinta Anda, Tuhan pasti akan pedulikan. Tuhan pasti akan pelihara. Protection, perlindungan sudah pasti. Mana ada seorang ayah tidak melindungi anaknya. Dia itu Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Raja damai. Shalom keluarga Saat Teduh Bersama. Ada sukacita? Kalau pertanyaan ini selalu saya ingat dulu kalau ke gereja, pendeta selalu bertanya, ada sukacita? Saya juga mau bertanya yang sama, keluarga Saat Teduh Bersama. Masih ada kasih mula-mula? Atau kasih kita sudah mulai kendor? Yang pasti hari ini kita masuk hadirat Allah. Ayo Tuhan perbaharui hati kita ya. Kita harus bersukacita karena ikut Yesus adalah perkara bahagia. Kau sungguh-sungguh besar di dalam kami. Kami tahu mengikut-Mu Tuhan tidak pernah salah lagi. Musim silih berganti, kadang kami di atas, kadang di bawah, roda berputar selalu. Tapi satu hal yang menjadi poros kehidupan kami tak pernah berubah, tak pernah bergeser. Tak akan beranjak ya Tuhan. Kasih Tuhan yang mencintai kami. Yesus, Engkaulah pusat kehidupan kami. Kepadamu kami berharap, kami serahkan seluruh pergumulan kami. Kami percaya dengan iman bahwa pada hari ini, ya Tuhan, umat-Mu akan mengalami mujizat yang mereka nanti. Terima kasih Tuhan, berbicaralah baik lewat firman, lewat hikmat marifat. Terjadilah kehendak Tuhan, datanglah kerajaan-Mu atas keluarga Saat Teduh. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Demi nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mengikut Yesus adalah keputusan kita dan keputusan terbaik. Seperti lagu itu, ku tak ingkar. Jangan pernah ingkar janji sama Tuhan. Kita tidak sempurna, I know. Tapi jangan pernah kita itu pelin-pelan. Kalau ikut Tuhan yang konsisten, yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan juga konsisten sama kita. Menjalin hubungan itu harus komitmen. Tidak boleh mut-mutan. Kalau ada di sini yang kehilangan kasih mula-mulanya, yuk kembali. Tuhan gak pernah pergi, gak pernah marah dengan kita. Dia menantikanmu kembali. Ada sebuah cerita tentang bagaimana Yesus memanggil seorang pendosa seperti Anda dan saya, malah justru di mata masyarakat dia lebih parah. Karena profesinya profesi orang ini adalah pemungut cukai atau tax collector yang di zaman itu sangat korup dan suka memeras masyarakat. Kita lihat ceritanya, diambil dari Matius pasal yang ke-9, ayat 9 sampai ayat 13. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Saya baca, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Siapakah Matius ini? Saya kasih bocoran, ya yang nulis kitab Injil ini. Salah satu daripada 12 rasul atau 12 murid orisinil Yesus. Namanya Matius, namanya bagus. Tapi profesinya dia itu dibenci oleh orang-orang. Tapi mereka gak berani sama dia, karena dia punya otoritas dari pemerintah Roma. Pemungut cukai di zaman Yesus, mereka tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Di Israel mereka dianggap musuh, tetapi orang-orang segan. Kalau bisa jauh, jangan dekat-dekat. Itulah tipenya, makanya mereka itu punya kelompok akrab, yaitu orang-orang yang profesinya mirip-mirip. Atau yang profesinya miring-miring.
Kenapa mereka dibenci? Saya kasih sedikit background story. Karena mereka ini bekerja sama dengan penjajah waktu itu adalah kerajaan Italia atau Roma. Dan untuk mendapatkan pajak bagi kaisar, mereka dikasih otoritas. Jadi bagi orang-orang Yahudi, mereka dianggap seperti, orang-orang ini dianggap seperti pengkhianat bangsa sendiri. Tapi mereka juga nggak bersih, jadi setelah mereka mendapatkan cukainya, mereka mendapat komisi. Dan dari komisi itu biasanya mereka markup. Lalu bagaimana? Lalu akhirnya kalau supaya dapat kuotanya mereka akan memeras rakyat. Sedikit kasih gambaran, sejahat apa orang-orang seperti Matius. Tapi namanya dia namanya bagus. Apalagi orang ini kita tahu silsilahnya, atas-atasnya itu adalah pendeta. Matius ini disebut juga Lewi. Jadi ini adalah keturunan hamba-hamba Tuhan. Makanya di sini dia nggak berani sebut namanya Lewi. Mungkin dia tahu diri ya, setelah dia bertobat itu dia rendah hati, dia nggak arogan lagi. Dia betul-betul merasa aku ini nggak layak jadi anak bapak. Ingat ya si bungsu yang kembali ke rumah ayahnya, aku nggak layak jadi anak bapak. Aku telah berdosa pada bapak dan kepada sorga. Mungkin dia juga merasa bersalah terhadap nenek moyangnya, terhadap papanya, terhadap engkongnya, terhadap kakeknya. Semua adalah pendeta hamba-hamba Tuhan, kok aku jadi begini. Jadi dia dia tahu diri ya, dia benar-benar merasa aku ini not worthy, aku ini nggak layak disebut sebagai Lewi. Tapi Tuhan panggil orang-orang kayak gini. Dari antara para pendosa, dia ini orang yang dosanya paling pekat. Tapi Tuhan panggil. Karena itu kita jangan pilih-pilih, kita jangan pernah batasi yang maha kuasa. Kita jangan kotak-kotakkan Tuhan dan jangan pernah kita diskriminasi, prejudis terhadap orang-orang tertentu. Kita anggap mereka mustahil. Kadang-kadang orang-orang yang kita gituin, tiada lain, tiada bukan adalah keluarga kita sendiri. Karena kita sudah terlalu biasa melihat mereka tidak kenal Tuhan. Sudah terlalu biasa lihat mereka nggak diselamatkan. Udah terlalu biasa melihat mereka nggak ke gereja. Mereka nggak berdoa, nggak baca Alkitab, nggak tahu Tuhan. Jadi kita anggap day by day, hari demi hari berlalu, ya sudahlah. Ya, orang tuaku memang begitu, atau kakakku, atau adikku, atau bukan hanya ibuku, mungkin pamanku, mungkin kakekku, nenekku. Kita jadi biasa. Ya nggak apa-apa lah. Lalu kita biarkan mereka nanti keselamatan mereka ditentukan oleh nasib. Jangan. Tuhan itu cinta semua orang. Dan Tuhan menyelamatkan kita itu dengan satu tujuan, bukan hanya membawa kita ke sorga itu ya, tapi supaya kita memberitahukan kasih Tuhan kepada orang lain yang seperti kita atau lebih buruk dari kita. Lebih baik atau lebih buruk sama-sama pendosa, kita ini pengemis yang dapat roti, jangan lupakan ada pengemis lain yang butuh roti. Baik mereka lebih lapar dari kita, nggak makan berbulan-bulan, atau mereka baru nggak makan beberapa jam, pokoknya kita nggak boleh pilih kasih, nggak boleh tebang pilih. Untung Yesus itu peduli sama orang seperti Matius Lewi. Dia duduk di rumah cukai. Ini terjadinya di kota yang sama tempat Yesus menaruh markas pelayanannya, yaitu di kota Kapernaum. Ini adalah tetangganya Tuhan. Boleh dikatakan neighbor lah, masih neighbor sama Tuhan, nggak terlalu jauh. Mereka kan semua di situ perkampungan. Dan saya jadi ingat perkataan Tuhan, love thy neighbor as yourself dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan kasihlah sesama manusia. Bahasa Inggrisnya kalau mau diterjemahkan secara harafiah bunyinya cintailah tetangga. Yesus memenangkan tetangganya. Yang bernama Matius, meskipun atas-atasnya sana anak pendeta, tapi sama sekali nggak ada sisa-sisanya di diri seorang Lewi, seorang Matius Lewi. Lalu ia berkata kepadanya, Yesus ngomong begini sama dia, ikutlah aku. Dan yang membuat saya terkejut adalah, kalimat ini terdengar biasa, kalimat berikutnya. Tetapi coba Anda bayangkan berada di posisi orang ini. Bisnis lagi bagus. Dalam bahasa Inggrisnya lukratif atau benar-benar menggiurkan. Karena orang-orang ini seperti Sakeus, kaya raya benar. Dan money is easy, uang itu gampang, mudah sekali. Coba bayangkan orang bangkrut terima Tuhan, itu lebih
masuk akal. Orang lagi sedang mengejar dunia dan berhasil lagi jaya-jayanya. Tuhan kok nekat berkata, ikutlah aku. Disuruh hengkang dari dunia itu. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Saya beritahu ya, kalau kita mau ikut Tuhan itu jangan tunggu bangkrut ya. Jangan tunggu sakit. Jangan tunggu dipecut, jangan tunggu kita itu digebuk dulu. Kalau seperti itu apa bedanya kita sama hewan? Lembu kerbau membajak pun kalau dipecut, ya, atau kuda, kalau naik dokar gitu, lalu habis itu siapa pengendara dokar itu biasanya namanya delman, ya, kusir. Itu waktu dipecut ya jalanlah. Apa bedanya kita dengan hewan? Kalau kita ikut Tuhan setelah kita harus mengalami stroke dulu. Ikut Tuhan setelah kita harus dibangkrutkan dulu. Ikut Tuhan setelah kita kehilangan segala-galanya. Ya, lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Lebih baik bagi manusia terlambat daripada sungguh-sungguh telat enggak ada kesempatan lagi. I know. Ikut Tuhan di last menit terakhir seperti si penyamun di samping Yesus itu ya oke gitu ya. Tapi kalau bisa jangan di penghujung kehidupan. Tapi hiduplah untuk Tuhan. Jangan tunggu udah mau mati. Kasih Tuhan sisa-sisa, kalau mau kasih Tuhan itu lebih-lebih. Karena Tuhan itu memberikan segalanya untuk kita. Mengikut Yesus itu bahagia, perkara bahagia. Meskipun di dunia ini hidup kita penuh pencobaan. Tapi saya pada akhirnya kita semua sepakat bahwa ikut Tuhan adalah perkara yang paling membahagiakan. Karena kita benar-benar memperoleh seorang gembala sejati. Gembala agung kita. Tak akan kekurangan apa-apa hidup kita, bukan karena kita punya segala-galanya, tapi punya Tuhan itu, dialah berkat terbesar. Kita sudah punya segala sesuatu. Asal ada Yesus saya bisa hadapi ya, segala perkara. Dan kalau Tuhan ada di hidup saya, perahu saya tidak akan tenggelam. Saya tahu Tuhan selalu akan sediakan. Karena Tuhan cinta saya, Tuhan cinta Anda, Tuhan pasti akan pedulikan. Tuhan pasti akan pelihara. Protection, perlindungan sudah pasti. Mana ada seorang ayah tidak melindungi anaknya. Dia itu Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Raja damai. Ikut Tuhan bukan hanya dapat damai sejahtera. Itu sudah sifatnya. Saya punya anak. Sudah mendarah daging. Untuk saya punya respon hati. Bahkan setiap refleksi saya. Refleks saya adalah untuk melindungi darah daging saya. Untuk melindungi orang-orang yang saya cinta. Kita ini darah dagingnya Tuhan Yesus. Bukankah dia mencurahkan darah dan memecahkan tubuhnya untuk kita? Udah pastilah tongkat gada itu sudah menjadi bagian hidup kita. Ikut Yesus itu tidak berarti diluputkan dari masalah. Tapi ikut Yesus itu ada Tuhan di dalam setiap permasalahan kita. Tapi jangan tunggu sampai kita kehilangan lengan, kehilangan sesuatu. Saya suka sama Matius ini, sekalipun dosanya merah seperti kirmisi. Waktu Tuhan berkata, ikutlah aku, detik itu juga dia berdiri, langsung tinggalkan meja cukainya, dia pengikut Yesus, mengikut Tuhan. Secara kiasan berarti dia meninggalkan dosanya tanpa perhitungan. Langsung tidak pakai alasan, nanti saja, nanti ya Tuhan, aku ini dulu, itu dulu, membuat alasan 1001. Tahukah bahwa keputusan bagi seorang Matius Lewi untuk meninggalkan profesinya yang salah, ya, yang untuk meninggalkan kejahatannya, itu adalah keputusan yang sulit, tapi dia ambil keputusan itu. Ikut Yesus itu kadang mudah, kadang susah. Mudah kalau nggak terjadi apa-apa. Tapi kadang-kadang sulit jikalau kita harus membayar harganya. Bisa jadi sebuah keputusan yang sakit. Tapi nggak apa-apa, mahkota duri itu berujung pada kebangkitannya. Semua penderitaan yang harus kita alami sekarang, kalau bukan karena dosa kita, tapi karena demi supaya kita itu bisa ikut Tuhan, besar sekali pahalanya. Kemuliaan tersedia itu melampaui semua penderitaan yang kita rasakan di dunia. Semua ini sementara.
tapi besar upahmu di sorga. Saya kagum dengan Matius di ayat 9 kalimat terakhir, maka berdirilah Matius, tidak pakai tele-tele, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ayat 10 ini saya untuk bisa menghafalnya, begini cara saya untuk memancing pikiran saya. Matius hari itu undang banyak Markus. Teman-temannya semua makelar kasus. Makan bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Di rumah Matius diundang untuk memperkenalkan. Matius tidak sembunyikan, dia tidak gerilya. Detik dia ketemu Tuhan, dia tinggalkan meja kejahatannya. Langsung ikut Yesus. Dan malam itu dia undang teman-temannya di rumahnya. Antara malam itu pokoknya minggu itu pasti. Tidak pakai waktu tunggu lama-lama, dia saksikan imannya. Orang lain mungkin tidak tahu perubahannya, tapi dia mau memastikan bahwa dia jelas di depan. Mulai sekarang aku ikut Tuhan. Tidak ada pemberitahuan pelan-pelan. Dia langsung beritakan pada kawan-kawannya. Aku orang Kristen hari ini. Aku ikut Yesus. Teman-temannya pun diberi kesempatan untuk memilih. Dan Matius tidak kompromi. Ikut Yesus itu tidak boleh pakai tahapan. Meskipun tetap kita akan disempurnakan. Ada proses Tuhan, tapi ikut Yesus deklarasi kita harus jelas. Dan mesti tegas. Kalau kita mau bertobat dari satu dosa, jangan berlambat-lambat. Jangan dicicil. Apapun yang kita cicil, tidak mungkin kita bebas. Makanya Yesus berkata nantinya, diajarkan begini. Waktu Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, dia berkata, kalau matamu membuatmu berdosa, cungkilah, bukan diplester, bukan diisolasi. Kalau tanganmu membuatmu berdosa, penggalah, ya, bukan digips saja, atau bukan hanya diborgol sementara. Dipenggal, no turning back, nggak bisa balik lagi, udah putus, sudah hilang, udah kering, udah mati. Ini bukanlah tidak boleh kita artikan secara harafiah. Ini bukanlah sebuah saran untuk sebuah kekerasan terhadap tubuh sendiri. Jangan melukai tubuhmu. Tapi ini sebuah kiasan ilustrasi. Kalau kita mau ikut Tuhan dan kita mau bebas dari kebiasaan buruk atau dosa, atau apapun yang merintangi hubungan kita dengan Tuhan, kita mau cut off. Maka kita harus putuskan langsung pada sumbernya. Cut! Harus radikal ikut Tuhan. Karena tidak bisa orang mengikut Kristus kalau dia pelin-pelan. Karena jalan kita mengikut Tuhan itu penuh tantangan. Jadi kalau kita sama Tuhan aja goyang. Kalau sama firman Tuhan aja goyang. Gimana nanti kita menghadapi setan dengan firman Tuhan? Sama Tuhan itu jangan goyang. Sebab nanti yang kita hadapi itu setan. Yang kita hadapi itu dunia. Yang kita hadapi itu tantangan kehidupan. Sama Tuhan itu harus mantap. Sebab nanti waktu kita hadapi semua itu, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Saya selalu punya sayembara terhadap diri saya sendiri. Philip, saya beritahu pada diri sendiri. Apakah pijakan kakimu teguh pada firman hari ini? Kalau nggak teguh, saya nggak berani keluar beraktivitas. Tiap pagi saya pastikan lutut saya sampai ke kaki Tuhan. Ikut Tuhan setiap hari maksudnya. Dan detik waktu saya bertobat terima Tuhan, puluhan tahun yang lalu, saya buat keputusan langsung di tempat. Meskipun jalan saya masih terserok-serok, saya akui. Masih jatuh bangun, masih belajar. Tapi paling tidak, deklarasiku sudah tegas dari awal. Aku tidak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus itu keputusanku. Meskipun saya masih belajar terus dari kekurangan, sama dengan Anda. Tapi jangan goyang sama Tuhan. Sama Tuhan itu sudah harus 100% dulu. Hari itu Matius makan dengan para Markus, para makelar kasus. Tahu nggak, itu nggak mudah. Karena mereka selama ini mungkin kalau mereka merokok bersama, minum bersama. Mereka kalau mungkin bukan merokok lagi di level mereka, mungkin sudah cerutu kali ya. Cerutu sama-sama. Hari itu bahwa Yesus berubah semuanya.
Teman-temannya langsung terbelah jadi dua. Itu yang terbelah itu bukan lautan merah, itu langsung lawan kawan-kawannya. Langsung terbelah di kemah orang-orang yang mau seperti Matius, mau bertobat, dengan orang-orang yang berkata, kamu sudah beda sekarang. Kamu sudah bukan teman kami. Kamu sudah nggak fun. Langsung, nggak bisa tengah-tengah. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, ayat 11, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Orang Farisi ini melambangkan hati yang tidak ngerti maksud Allah. Seperti yang saya katakan tadi, jangan kita itu kotak-kotakan Tuhan. Jangan kita diskriminasi dengan orang tertentu, kita rasa itu mustahil, atau sudahlah percuma coba. Atau kita bahkan belum usahakan 100%, kita sudah konklusi bahwa dia nggak mungkin diselamatkan. Meskipun nanti yang menyelamatkan dia adalah Tuhan Yesus, itu Roh Kudus yang berkarya. Tapi kita naburnya malas-malas, kita naburnya itu rasanya kayak ogah-ogahan, rasanya. Kenapa kalau kita mencari harta dunia, mencari uang kita sungguh-sungguh, kita kejar sampai goal gitu, negosiasi sampai dapat, sampai shake hand, sampai kita berjabat tangan, sampai tanda tangan. Deal harus terjadi. Sedangkan Alkitab berkata, buat apa kau memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa, tapi satu nyawa kita tidak perjuangkan. Apalagi kalau nyawa itu adalah keluargamu sendiri. Nyawa itu adalah temanmu, yang selama ini memanggilmu teman, tetapi kita sembunyikan rahasia terbesar dalam hidup mereka, yang bisa menyelamatkan mereka. Dan rahasia itu bukan rahasia lagi, tinggal kita buka mulut cerita. Injil Yesus itu bisa mengubah semua orang. Kita mesti percaya. Sebenarnya membuat orang gak percaya jadi percaya itu lebih mudah. Tapi membuat orang percaya untuk percaya itu lebih susah. Karena kita sudah biasa dengan kepercayaan kita. Membuat orang percaya bahwa orang tertentu yang kita sudah kasih label gak mungkin tuh bisa tahun ini terima Tuhan. Kalau kita mau berusaha, meskipun pada akhirnya nanti yang menyelamatkan mereka adalah darah Yesus, yang melembutkan hati mereka nanti Roh Kudus, tapi kita kan tugasnya nabur. Nanti tuayan itu di waktu Tuhan. Tapi kita naburnya kadang-kadang kita gak sungguh-sungguh karena kita gak percaya kalau mereka bisa. Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus ngomong satu hal langsung mematahkan semua pendapat mereka yang salah. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Powerful sekali. Yesus berkata, aku justru cari orang yang begini. Tuhan itu kalau selamatkan itu selamatkan yang paling parah, paling buruk dulu, baru setelah itu selamatkan yang gak seberapa. Kalau kita kan maunya latihan dulu, yang kecil-kecil dulu, yang biasa-biasa. No, jangan, karena waktunya sangat singkat. Tahukah antara seorang yang kau cintai itu, antara orang itu dengan surga atau neraka, hanya sekedar ini. He's pronounced dead in the hospital. Sebatas nafas terakhir, udah, mari, udah selesai. Dia gak bisa selamatkan. Dia akan binasa. Hanya itu. Memang betul, kan bukan saya, kan urusan dia, kan dia putuskan sendiri. I know. Tetapi kan ada part atau peran kita untuk mendoakan, untuk mengajak mereka. Seperti Matius ini loh, ajak para Markus makelar kasus. Padahal ini bukan siapa-siapa aja, dia peduli, ini teman-teman. Ini saya sebutin mereka ini adalah mitra-mitra kejahatannya. Sedangkan banyak cerita di Injil tentang bagaimana seorang lumpuh disembuhkan. Itu bukan iman si lumpuh loh, 4 orang itu temannya yang bawa datang. Ada orang-orang yang membawa, nanti di Kisah Para Rasul ada yang namanya Dorcas dibangkitkan itu karena banyak orang-orang yang berkata kepada Petrus, tolong orang ini, orang yang kami ingin orang yang jadi mujizat, dan mati aja diusahakan. Terlalu banyak cerita di dalam Alkitab tentang bagaimana seseorang mengimani orang lain. Dan Tuhan dengarkan. Wanita Sirofenisia, Yairus untuk putrinya. Lalu habis itu masih ada lagi banyak cerita-ceritanya. Tentang bagaimana seorang perwira Itali berkata, aku juga seorang atasan dan bawahan. Ucapkan sepatah kata aja, Yesus sampai geleng-geleng kepala. Iman seperti ini gak ada di kalangan Israel. Dia berdoa untuk hambanya, ini orang Itali terhadap hambanya yang seorang jajahan. Waktu itu orang Yahudi, orang Israel. Dia bersyafaat untuk seorang tukangnya atau seorang pegawainya. Wow, terlalu banyak kesaksian itu. Berarti kita tidak boleh beralasan bahwa ada bagian kita. Meskipun nanti sebagian besar waktu terjadi itu semua, bukan sebagian besar, semua itu karena anugerahnya. Tapi anugerahnya juga yang menggerakkan kita untuk menabur dalam hidup orang.
Yesus berkata bukan orang sehat memerlukan tabib, tapi orang sakit. Ayat 13 ini powerful juga. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki, kata Tuhan, ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Artinya yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Kata belas kasihan itu compassion, artinya jiwa-jiwa. Dan bukan persembahan. Kata persembahan itu dalam bahasa Inggrisnya sacrifice atau ministry. Pelayanan tetap perlu kita lakukan, baik di dalam gereja maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang namanya pelayanan, itu kalau kehilangan tujuannya, tujuan akhir pelayanan dalam melayani jiwa-jiwa, jiwa baru maupun jiwa lama. Kalau kita sudah tidak fokus atau gagal fokus dengan itu, pelayanan menjadi segudang aktivitas yang tidak lagi tidak lagi berdasar kasih, bukan lagi untuk melayani sesama. Karena terbeban untuk jiwa manusia. Lama-lama kita terjebak dalam aktivitas dan rutinitas. Kita lupa sehingga pelayanan menjadi tempat gegeran. Pelayanan menjadi tempat di mana orang itu mencari pengakuan, membanding-bandingkan. Karena orang sudah lupa esensinya. Esensi pelayanan itu adalah belas kasih, bukan persembahan. Yesus berkata sama orang Farisi, kalian semua itu ngapain? Ngapain sih? Kalian semua itu pelayanan, persembahan. Yang ku kehendak itu belas kasihan. Inti, ujung akhirnya, plafon terakhirnya, tujuan akhir daripada pelayananmu dan semua teologimu, Tuhan lagi tegur orang Farisi dengan kata lain begini, ujungnya kan bukan mereka ini, bukan orang-orang seperti Matius Lewi. Kalian ngapain sih? Tuhan tegur mereka. Bukan orang sehat yang perlukan tabib, tapi orang sakit. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Coba saya jelaskan dulu yang dimaksud Yesus dengan orang benar. Adakah orang benar? Nggak ada. Tapi orang benar di sini itu orang yang nggak sungguh-sungguh benar. Tapi orang yang merasa benar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Definisi orang benar di sini adalah orang-orang yang merasa dirinya good enough. Aku nggak panggil orang-orang itu. Orang-orang itu nggak pernah tertarik sama aku, kata Yesus. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang nggak mau belajar. Tapi orang yang berkata aku miskin di hadapan Allah. Meskipun dia miskin atau kaya ya. Bisa jadi dia kaya secara harta, tapi attitude-nya benar, sikap hatinya benar. Bisa jadi orang itu miskin harta, attitude-nya salah, sikap hatinya salah. Bisa juga kita lihat lebih sering adalah orang yang punya berkelimpangan harta, sikap hatinya salah karena arogan. Ini bukan soal harta dunia, tapi bicara soal sikap hati yang benar. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang merasa dirinya cukup bagus. Karena mereka tidak merasa perlu aku. Aku datang memanggil orang yang berdosa. Mereka yang merasa perlu aku dan masih mau belajar dari aku. Mengikut Yesus itu keputusanku. Saya kasih 4 poin ini. Bukan hanya sebagai rangkuman, coba saya juga akan menjelaskan lagi. Pertama, mengikut Yesus kadang merupakan keputusan yang sulit dan sakit. Bagi seorang Matius, dia sulit dan sakit. Sakitnya bukan fisik, sulitnya bukan apa. Lebih sulit karena dia sedang sibuk-sibuknya meraup keuntungan. Dan di tengah-tengah itu semuanya Tuhan interupsi dan intervensi dan berkata, follow me, ikut aku. Ditinggal langsung loh, coba Anda baca. Ditinggal langsung. Ini bukan pekerjaan yang, sebenarnya ini bukan pekerjaan yang, Tuhan tidak memanggil gini ya, jangan ada orang yang salah arti lalu, oh aku dipanggil jadi pendeta. Bukan. Kalau Anda dan saya berada dalam profesi yang baik, halal, legal, Tuhan nggak manggil kita hengkang dari situ kok. Tuhan suruh kita tinggalkan dosa kita. Kebiasaan dosa kita, kebiasaan buruk kita, manusia dosa kita. Tuhan bukan bicara soal profesinya. Profesi tidak menjamin. Orang mau di dalam pelayanan pun, sebagai hamba Tuhan pun, kalau dia nggak benar, ya nggak benar. Tapi tentunya orang nggak bisa benar kalau dia kerja di pelacuran. Kalau dia kerja menjual narkoba, nggak bisa benar. Atau pemakai. Asal profesi Anda legal, halal, baik, positif, Yesus tidak memanggil Anda keluar dari situ. Tapi bagi seorang Matius, karena dia tahu dia berbuat kejahatan, waktu Tuhan panggil dia, mengikut Yesus saat itu adalah sebuah keputusan yang sulit. Dan dia tahu ini mungkin tidak mudah. Tapi saya bersyukur dia membuat keputusan itu. 2, tinggalkan segala sesuatu yang merintangi kita untuk mengikut Yesus. Immediately. Ikut Yesus, pertobatan harus radikal. Tidak boleh setengah-setengah. Dan orang biasanya kalau nggak mau bertobat sungguh-sungguh ya, lihat yang radikal itu tidak suka hati. Dan dia mulai akan komentar tertentu. Sebenarnya komentarnya itu bukan menyerang orang yang bertobat sungguh-sungguh, tapi dia nggak mau, karena dia terlalu silau dengan itu. Dia mau feel better, dia mau merasa lebih nyaman. Makanya itu dia harus degradasi,
harus dia turunkan level orang itu supaya dia sendiri nggak terlalu malu di hadapan Tuhan. Nggak mungkin lah, kamu pasti gimana-gimana, kurang. Dia pesimis tentang pertobatan orang itu, padahal orang itu sungguh-sungguh. Karena dia sendiri tahu, karena dia sendiri nggak mau. Tapi kalau dibanding sama orang yang sungguh-sungguh, dia terlalu jauh, dan nanti kalau hadap Tuhan, dia terlalu malu. Makanya dia coba pembenaran diri dan berkata, nggak mungkin lah, coba saya tunggu berapa lama kamu tahan begini. Makanya itu orang kalau nggak radikal, nggak ada solusinya. Dia pasti pembenaran diri dan mencoba untuk membenarkan dosanya. Satu jalan aja untuk bertobat, hanya satu jalan, jalan sempit. Tinggalkan, titik, nggak ada koma. Dan mungkin pesan seperti ini nggak mudah. Ya, pesan seperti ini nggak mudah, karena pesan seperti ini menuntut sebuah komitmen pada Tuhan. Dan seorang pengkhotbah tidak boleh mencari popularitas. Tujuannya adalah akhirnya harus mengkhotbahkan semua isi kitab, termasuk yang paling sulit, yang paling keras harus diberitakan. Semoga hari ini bisa menjadi berkat buat Anda. 3. Injil sanggup mengubahkan semua orang dan segala macam orang. Itu tanamkan. Ya. Jadi jangan pilih-pilih. Semua orang dan segala macam orang. 4. Tuhan memberi tujuan mulia dan memakai keterampilan para pengikutnya. Nah, saya jelaskan sedikit, dengan ini saya selesai. Matius ini karena seorang pemungut cukai, memorinya itu tajam dan dia orang yang detail. Sangat detail sekali. Ya. Dan jangan lupa, senjatanya seorang pemungut cukai di zamannya Yesus ini adalah pena. Dan karena dia bertobat, Tuhan itu mengubah lengan tangan dan pena di tangan itu menjadi senjata kebenaran. Bukannya menulis-nulis dosa orang lain dan cari perkara untuk memeras mereka. Sekarang Tuhan pakai jari jemarinya dan pena di tangannya itu untuk menulis the greatest story ever told. Cerita terbesar yang pernah diceritakan. Berita terbesar, yaitu kabar baik. Injil. Matius menulis 1/4, 1 dari 4 Injil itu. Dan Matius juga adalah kitab yang panjang, 28 pasal. Dia tuliskan dengan segitu detailnya. Ternyata Tuhan sudah depositkan pada kita kemampuan dan keterampilan jauh sebelum kita kenal Yesus. Tapi kita salah guna, kita pakai sebagai senjata kelaliman. Ternyata Tuhan sudah memberi kita skill-skill tertentu sebelum hati kita tahu bagaimana meresponi Injil, sebelum hati kita mencari Yesus. Dan itu waktu kita ditebus, Tuhan juga tebus semua depositnya Tuhan itu pada kita dan mengubahnya menjadi senjata kebenaran. Jauh hari sebelum Matius adalah Matius Lewi, penulis Injil dan Rasul Yesus Kristus, Tuhan memberi dia kuasa pada penanya yang menjatuhkan hidup banyak orang. Dengan tangan yang sama, hari ini kitab Matius telah menghidupkan banyak orang sepanjang sejarah. Saya harap Anda dan saya tahu bahwa mengikut Yesus itu indah, bukan hanya sampai mengikut Tuhan. Setelah satu titik, kita diubahkan itu. Apa yang ada pada kita, dipakai Tuhan dengan cara yang indah dan Tuhan memberi kita tujuan yang mulia. Makanya ikut Tuhan itu perkara bahagia, karena tujuan hidup kita berubah. Dan juga apa yang ada pada kita, kelemahan kita pun dipakainya, terlebih lagi kelebihan kita. Semoga kita semua seperti Matius Lewi ini, menjadi orang-orang kenamaan yang dipakai oleh Tuhan. Mengikut Yesus itu perkara yang mulia. Karena hidup kita dipakainya. Amin. Saya bacakan kesaksian dulu untuk menambah sukacita kita yang menunggu-nunggu janji Tuhan dikenapi. Jaquina Hineni Sugito GMS Solo. Tuhan menjawab doa saya saat GMS Super Conference. Saya sudah lupa berapa lama saya berdoa untuk mendapatkan bahasa roh. Saya mengikuti ibadah baptisan Roh Kudus berulang kali dan saat altar call tentang bahasa roh, saya pun ikut maju, terus mendengarkan firman tentang Roh Kudus. Namun meski demikian, Tuhan belum jawab doa saya. Bahkan ada orang yang berkata kepada saya bahwa bahasa roh bukan untuk semua orang. Namun saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pastor Philip di Super Conference. Semua yang hadir akan menerima urapan. Saya berpikir kalau urapan Tuhan berikan, masakan saya tidak diberikan bahasa roh? Bukankah Tuhan akan memberikan rohnya kepada semua orang? Menjelang Super Conference, saya terus berdoa untuk menerima bahasa roh. Dan puji Tuhan, saya menerimanya. Saya bisa bersuka cita bersama dengan para pemimpin saya yang ikut hadir di sana. Saya belajar bahwa kita boleh minta apa saja dengan iman kepada Bapa. Dan jangan pernah kecewa kepada Tuhan, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Akan
bohong jika saya berkata saya tidak sedih saat Tuhan belum jawab doa saya. Tapi jangan pernah putuskan harapanmu kepada Tuhan. Thank you Jesus for GMS. May God bless this church and His church builders. Amin. Selamat juga udah dapat karunia bahasa lidah, dipakai ya untuk berdoa syafaat bagi sesama. Bella, Shalom Pastor Philip dan tim GMS. Saya rutin menonton Saat Teduh Bersama secara live di YouTube sejak mengenalnya di tahun 2022. Termasuk menonton ulang episode-episode sebelumnya. Beberapa tahun lalu saya bergumul tentang pasangan hidup. Tiap kali Saat Teduh Bersama berlangsung live, saya kirimkan permohonan doa dan berharap Tuhan segera menjawabnya. Puji Tuhan di tahun 2024, saya akhirnya dipertemukan dengan pasangan hidup saya untuk pertama kalinya, dan saat ini saya sedang menyiapkan pernikahan kami. Program ini sangat menguatkan iman saya, bahkan di saat-saat saya terpuruk sekalipun. Kesaksian ini saya tuliskan sebagai bentuk nasar saya ketika sudah bertemu pasangan hidup. Makasih atas pelayanannya. God bless you. Selamat ya Bella. Jaga kekudusan dalam hubungan supaya nanti Tuhan berkati pernikahannya. So happy untuk setiap pasangan hidup yang diberikan untuk keluarga Saat Teduh Bersama. Saya yakin hari ini banyak yang akan menyusul, akan menerimanya dari Tuhan. Nanda, Shalom Pastor Philip, selama 2 tahun saya bergumul untuk mendapatkan pekerjaan baru. Ada hari-hari di mana saya merasa hopeless dan kehilangan semangat. Saya selalu ikut Saat Teduh Bersama dan firman-firman yang Pastor Philip bagikan selalu menjadi kekuatan baru bagi saya dan membuka pengharapan setiap harinya. Di saat saya merasa hopeless dan kadang merasa jenuh, saya selalu ingat kata pastor, di mana kita tidak boleh mengandalkan perasaan kita, namun firman Tuhanlah yang harus kita pegang, karena janjinya tidak pernah berubah. Di bulan Mei 2026, saya akhirnya mendapatkan pekerjaan baru. Pekerjaan yang bahkan gak pernah saya bayangkan dengan benefit yang melampaui harapan. Tuhan menyediakan segalanya melebihi apa yang saya doakan. Janjinya kekal dan amin. Makasih Pastor Philip untuk firman yang selalu menguatkan, dan dukungan doa dari tim doa. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Pastor Philip. Thank you so much untuk doanya. Hari ini kita juga akan saling mendoakan, dan saya percaya waktu kita berdoa ada kuasa. Tapi doa itu tidak hanya berupa permohonan. Salah satu bentuk doa yang benar-benar menyegarkan jiwa adalah saat kita memuji Tuhan bersama-sama dan bersorak. Haleluya. Siapkan hatimu. Mari kita lupakan segala sesuatu. Yesus ada di hadapan kita. Mari kita mengagungkan, mengeluhkan, dan mencintai Dia dengan puji-pujian. Are you ready? Haleluya. Bagi Anda yang belum pernah lahir baru, hanya karena ada di garasi tidak menjadikan Anda, bukan berarti Anda dalam mobil. Hanya karena Anda sudah ke gereja seumur hidup, kalau Anda tidak pernah terima Tuhan sungguh-sungguh dalam hatimu dan lahir baru, Anda pun belum diselamatkan. Jadi kalau ada yang seperti itu, maka saya akan ajak Anda berdoa dalam doa singkat. Namanya doa terima Tuhan. Kali ini dengan kesadaran karena Anda sudah dengar Injil yang dengan jelas dibagikan dan keras berbicara di hati kita. Saya ajak kita semuanya untuk yang belum pernah menerima Yesus, mengundangnya ke dalam hati, ikuti saya berdoa ya. Ikuti dulu, katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Mulai hari ini, aku lahir baru. Saya percaya pada Injilmu. Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Ia lakukan itu untuk saya. Jadikan aku anakmu mulai sekarang. Di dalam nama Yesus. Aku ciptaan baru. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda sudah membuat keputusan ini dan Anda belum pernah juga dibaptis, ayo dibaptiskan. Termasuk kalau Anda belum pernah dibaptis selam dan Anda rindu seperti Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, seperti para rasul katakan, seperti Paulus katakan, baptisan kematian, dikuburkan, dan setelah itu keluar menjadi ciptaan yang baru. Ayo, Anda berikan dirimu dibaptis. Kasih aja tulisan di komentar baptis, nanti kami akan follow up. Nanti kami beritahu di mana Anda bisa dibaptiskan jikalau Anda belum menemukan gereja. Nah, sekarang saya mau berdoa juga untuk Anda yang sudah lahir baru tapi masih jatuh bangun dalam sesuatu. Pertobatan itu perdana kita lakukan waktu kita terima Tuhan. Tapi setiap hari, kalau ada sesuatu yang kita sadari, kita mau serahkan ke Tuhan. Mungkin setelah itu kita sempat lengah. Hari ini kita mau bertobat benar-benar dari dosa tertentu. Ikuti saya berdoa. Ya, letakkan tangan di dada. Katakan dengan hatimu, Tuhan aku serahkan dosa ini kepadamu dalam nama Yesus. Ya, udah jangan dengarkan suara setan. Nanti kamu jatuh lagi gimana? Kalau ikut sama Tuhan itu harus beriman di depan. Katakan Tuhan Yesus, saya serahkan, sebut dosamu apa? Kebiasaan ini, sebut dosamu apa? Di dalam nama Yesus. Saya tidak mau marah-marah lagi.
Saya tidak mau lakukan ini, lakukan itu yang mendukakan hatimu. Sebut itu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sekarang sama-sama berdoa untuk setiap kebutuhan. Di mana ada roh pertobatan, Roh Kudus bekerja dengan hebat di sana ya. Kita berdoa sama-sama, ulurkan tangan ke depan untuk setiap permohonan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Waktu kami mengulurkan tangan seperti ini, izinkan hamba-Mu yang membawa acara merasakan sebagian kecil, segelintir kecil daripada beban umat. Tidak mungkin semua disebut lewat hikmat, marifat, nubuat. Tapi 1-2 jikalau Tuhan berkenan, Tuhan wahyukan. Itu akan mengingatkan kepada yang lainnya bahwa Tuhan ada dan Tuhan tahu di mana mereka berada. Hamba bersyukur kepada-Mu Tuhan. Baik mereka yang berdoa untuk pekerjaan, dalam masalah ekonomi, dan juga yang dirudung sakit penyakit. Hamba berdoa Tuhan. Bahkan setiap permohonan doa seperti pasangan hidup dan keturunan, kami percaya Tuhan Yesus memberikan. Tuhan adalah Bapa yang selalu memberikan pemberian-pemberian. Bukankah Alkitab mengatakan itu? Tuhan mengangkat orang, mengambil tawanan kasih. Dan Tuhan yang memberikan kado-kado, memberikan jawatan-jawatan, karunia-karunia, memberikan jawaban-jawaban doa. Jawablah doa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Retina. Saya dengarkan suara retina. Retina yang disembuhkan oleh Tuhan. Saya nggak ngerti ini artinya apa, silikon retina. Saya nggak ngerti, tapi orang yang ngalami tahu what I'm talking about. Silikon retina. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan, saya sampaikan apa adanya aja. Ada seorang yang disembuhkan matanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat ada satu orang yang pusing kepalanya itu sampai pukul-pukul kepalanya seperti ini. Sinusitisnya parah, harus dioperasi. Tapi di dalam nama Yesus, tidak melalui pisau operasi, Tuhan menyembuhkan Anda. Di dalam nama Yesus. Ada satu orang ibu yang dengan anaknya, dan Anda ditinggal oleh suami, karena suami pergi sama selingkuhannya. Status belum tidak bercerai, Anda tidak mengharapkan itu terjadi. Anda sekarang bingung bagaimana harus hidupi, dengar suara Tuhan, Anda sudah seperti janda seolah-olah meskipun masih status nikah. Anda terus mempertahankan pernikahan ini sampai menunggu sang suami kembali, tetapi penghasilan atau penghidupan tidak diberikan oleh sang suami. Anda sekarang seperti orang yang terkatung-katung, seperti orang yang tidak tahu masa depan. Tapi Anda punya satu keahlian. Dan sekarang Anda sudah buka toko kecil-kecilan, toko roti namanya Gloria Roti. Anda berada di sebuah kota kecil di Indonesia bagian timur. Tapi dengar suara Tuhan kepada saya sampaikan, aku akan memeliharamu. Dari tokomu yang kecil itu, aku akan memelihara kau dan anakmu. Dan nanti bahkan Anda juga bisa membuka kos-kosan untuk kos-kosan. Saya dengar kos-kosan, Tuhan juga akan membukakan kos-kosan untuk Anda. Dan dari toko roti itu nanti Anda akan bisa berkembang, mengembangkan bisnis yang lain. Tuhan akan memberkatimu dan Tuhan mengirimkan pelanggan, orang-orang yang baik hati di dalam nama Yesus. Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang ditinggalkan oleh orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Bapa dalam sorga, terima kasih meteraikan ya Tuhan firman ini hari ini. Kami belajar the spirit of repentance atau roh pertobatan mengikut-Mu adalah perkara yang paling suci, paling mulia, paling hebat, dan paling manis ya Tuhan. You're the sweetest, Kau yang termanis di hidup kami. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang mengasihi-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa memelihara. Haleluya. Amin.